Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang kita bisa berjumpa kembali dalam ringkasan sekolah sahabat harian. Dan pada saat ini kita memasuki pelajaran yang kedua dengan judul besar Kasih Perjanjian. Izinkan saya pada malam hari ini atau sore hari ini untuk menyampaikan sedikit ringkasan dari pelajaran sekolah sahabat kita dari hari Kamis dengan subjudul Engkau telah menerima dengan cuma-cuma, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Pelajaran ini dimulai bagaimana Tuhan telah mengingatkan kita bagaimana ada seorang yang berhutang, ya, dan tidak mampu untuk membayar. Kalau kita baca di cerita Alkitab, ada kisah tersebut. Nah, di situ merupakan satu ilustrasi juga untuk kita bahwa kita sebetulnya sangat berhutang kepada Tuhan. Kita tidak sanggup untuk membayar kasih Tuhan yang begitu besar yang telah dicurahkannya untuk kita. Ya, yang telah rela mati untuk kita, itu pun adalah satu hutang yang tidak dapat kita bayar. Tapi Tuhan melalui Yesus telah mengaruniakannya untuk kita sehingga kita tidak perlu mengalami kematian, tapi kita beroleh keselamatan oleh karena pengorbanannya. Nah, sebagaimana yang ditulis di dalam Roma 5 ayat 8 dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lihatlah di dalam 1 Yohanes 3 ayat 1, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut sebagai anak-anak Allah. Kita merasa bahwa tidak layaknya oleh karena keberdosaan kita, kemudian sangat keterbatasan kita tidak layak untuk menerima kasih Tuhan. Tapi oleh karena kemurahan Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita, Ia rela untuk mengasihi kita dengan sukarela. Dan Dia mau untuk menyelamatkan kita. Lalu bagaimana respon kita dengan kasih yang telah dicurahkan oleh Allah kepada kita? Maka biarlah kita sebagai umat-umat Tuhan yang menerima kasih itu, kita memantulkan kasih-Nya. Kita sudah dipenuhi dengan kasih, maka biarlah kasih itu boleh mengalir, boleh tercurah, boleh terpantul melalui hidup kita. Itulah yang Tuhan rindukan supaya kita lakukan. Jika kita benar-benar mengasihi Allah, kita tidak akan gagal untuk memantulkan kasih-Nya kepada orang lain. Di dalam Yohanes 15 ayat 12 dikatakan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Selanjutnya nasihat Yesus yang disampaikan dalam buku Injil ini dikatakan bahwa kita sebagai umat-umat Tuhan harus saling mengasihi. Baik itu mengasihi Tuhan kita, demikian juga mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Bagaimana caranya kita bisa mengasihi satu dengan yang lain? Yang pertama, sebagaimana Yesus telah mengampuni kita. Sebagaimana Yesus telah melupakan hutang-hutang kita, demikian juga kita harus belajar untuk mengampuni satu dengan yang lain. Kita menghapuskan hutang-hutang rohani ataupun hal yang lain yang mungkin membebani orang lain. Kemudian bukan hanya mengampuni, tapi kita juga belajar untuk mengasihi mereka yang mungkin sudah menyakiti hati kita ataupun yang sudah membuat kita terluka. Sehingga melalui pengampunan ini maka kasih akan mengalir dalam kehidupan kita. Jikalau mengasihi Allah berarti kita juga mengasihi orang lain, maka kita harus segera menyebarkan pekabaran tentang kasih Allah, baik melalui perkataan maupun perbuatan. Dan yang terakhir, bila mana kasih itu telah penuh di dalam kehidupan kita, maka secara otomatis kasih yang dari surga, yang dari Bapa itu pun juga akan mengalir kepada orang-orang yang di sekitar kita. Tuhan rindu supaya kita menjadi mata air kehidupan, menjadi mata air kasih yang bisa dirasakan oleh orang-orang yang ada di luar sana.
Kembali ke subjudul dari pelajaran kita di hari Kamis ini, dikatakan bahwa engkau telah menerima dengan cuma-cuma. Kita telah menerima segala kebaikan, berkat dan juga kasih yang begitu besar dari surga secara cuma-cuma. Maka anjurannya atau perintah yang Yesus mau berikan kepada kita adalah berikanlah kasih itu pula dengan cuma-cuma kepada orang lain. Biarlah ini menjadi satu perhatian, biarlah ini boleh menjadi satu perenungan untuk kita, bahwa Tuhan rindu supaya semua umat manusia dapat diselamatkan dan ikut merasakan kasih Tuhan. Dan Tuhan mau melibatkan kita sebagai umat-umatnya untuk menjadi saluran berkat bagi kasih-Nya, supaya orang-orang di luar sana dapat diselamatkan. Demikianlah sedikit ringkasan yang dapat kami berikan melalui pelajaran hari Kamis pada sore hari ini. Tuhan memberkati.